Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang di rumah. Wah, kali ini ada Kak Wiwi di sini dan kita mau ngobrol dengan tim TK. Wih, ada siapa saja ya tim TK itu? Nah, Kak Wiwi akan panggilkan teman-teman kakak ya. Ada Kak Jo dan juga Kak Devi. Yeay, oke. Nah, kita mau ngobrol dengan kakak berdua yang keren ini. Kali mau kasih pertanyaan nih buat Kak Jo dan Kak Devi. Ini, teman-teman pasti yang di rumah penasaran kan? Sebenarnya Kak Jo dan Kak Devi ini punya kebiasaan apa sih ketika di rumah? Oke, siapa dulu yang mau menjawab nih? Kak Jo dulu apa Kak Devi dulu? Silakan. Siapa Kak Devi? Oke, Kak Jo. Oke, baiklah. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Iya, jadi setiap hari Kak Jo itu sekarang baru sibuk banget dengan peronlinean. Wah, ngapain sih? Apakah berjualan? Oh, tentu tidak. Ya. Jadi masih ya, karena kita kan baru pandemi nih teman-teman, dan pembelajaran semuanya sedang lewat online. Jadi selain bersama teman-teman sekarang di Lebah Putih, Kak Jo juga ada teman-teman lain yang ada di belahan dunia yang lainnya. Wah, itu juga dengan online. Jadi saat ini waktu Kak Jo sedang banyak dengan dunia online, Kak Wiwi. Gitu deh. Terima kasih Kak Jo. Bagaimana dengan Kak Devi? Oke, hai teman-teman, Assalamualaikum. Nah, sama seperti Kak Jo tadi, jadi Kak Devi juga pasti punya aktivitas nih kalau di rumah. Jadi aktivitasnya Kak Devi itu selain apa yang dilakukan di Lebah Putih, melakukan pekerjaan yang ada di rumah, main bersama Mas Arel. Terus ada satu nih Kak Wiwi yang Kak Devi lakukan setiap harinya itu hubungannya sama apa yang Kak Devi sukai gitu. Oke, apa itu? Iya, Kak Devi itu senang-senangnya, berbinar-bebinarnya kalau dengar kata ice breaking Kak Wiwi gitu. Jadi selain apa yang Kak Devi lakukan di Lebah Putih itu bersama teman-teman, kayak Kak Jo tadi cerita, Kak Devi menyempatkan gitu untuk apa ya? Cari tahu deh segala sesuatu yang Kak Devi sebut tadi, yaitu ice breaking Kak Wiwi. Oke, wow, seru ya. Kalau Kak Jo saat ini sedang sibuk di dunia online, kemudian Kak Devi ternyata tetap berusaha mencari tahu seputar hobinya, yaitu ice breaking. Nggak jauh-jauh nih sama Kak Wiwi. Kak Wiwi juga tetap tetap mencari kesenangan meskipun kita terhalang masa pandemi ini. Begitu ya Kak Jo, Kak Devi ya. Jadi nggak menutup kemungkinan buat kita mengembangkan apa yang jadi kesukaan kita. Kalau Kak Wiwi sukanya, sebenarnya Kak Wiwi suka jalan-jalan sih, suka makan, suka kemana-mana gitu. Tapi karena pandemi ini, kakak ganti aktivitasnya, makan dan jalan-jalannya di rumah aja. Ketemu teman-temannya secara online, tapi tetap bahagia karena kakak bisa tetap bermain dengan teman-teman semuanya. Nah, oh iya Kak Devi sama Kak Juni. Kalau misalkan nih, tadi kan Kak Devi sudah mengatakan saat ini sedang senang dengan ice breaking. Nah, kira-kira bagaimana cara Kak Devi mengembangkan hobi Kak Devi untuk mendalami ice breaking itu tadi? Kak Jo juga nih, nanti boleh loh cerita seputar tentang dunia online-nya Kak Jo, mendalaminya, kemudian mengembangkannya seperti apa. Oke, silakan dari Kak Devi dulu. Iya, oke Kak Wiwi. Nah, karena Kak Devi senang nih sama dunia ice breaking ya, jadi Kak Devi itu selalu berbinar gitu ya kalau mendengar kata ice breaking. Terus apa yang Kak Devi lakukan? Nah, selain cari tahu nih di internet itu kan banyak sekali. Kita mau ketik apa itu langsung keluar. Nah, termasuk ice breaking. Jadi Kak Devi juga cari tahu nih ice breaking itu apa. Nah, sebelum ke caranya Kak Devi juga cari tahu pengertian ice breaking itu apa supaya Kak Devi juga lebih mudah nanti prakteknya. Terus Kak Devi juga banyak lihat nih video-video
biasanya Kak Devi bisa praktekkan atau Kak Devi akan keluar ide dari video yang Kak Devi lihat itu Kak Wiwi. Jadi nanti bisa ada ice breaking yang baru bisa, atau tentang yang Kak Devi lihat videonya itu juga bisa. Terus Kak Devi juga nggak lupa ngobrol dengan ahlinya. Ahlinya itu seseorang yang dia paham ice breaking, dia juga suka ice breaking, seperti itu. Jadi kita bisa saling tukar ide. Nah, yang terakhir nih Kak Wiwi, ini yang penting. Selain Kak Devi mencari tahu, tanya, itu praktek. Nah, jadi Kak Devi praktekkan apa yang Kak Devi tahu, Kak Devi lakukan. Jadi Kak Devi jadi tahu, oh kalau ini itu begini, oh ini tuh nggak bisa dibeginikan, oh ini tuh responnya bagus. Nah, nanti jadi evaluasi, diperbaiki, atau bahkan muncul ide yang lain gitu Kak Wiwi. Wah, seru ya, ternyata mengembangkannya seperti itu. Praktek dan praktek, selain belajar juga praktek. Oke, bagaimana dengan Kak Jo? Oke Kak Wiwi, jadi sama ya seperti Kak Devi, itu kita itu akan semakin mahir saat kita praktek gitu. Jadi ceritanya Kak Jo ini sekarang ini baru kuliah online Kak Wiwi. Nah, dan berhubung itu harus WFH kan sekarang ya kan, WFH. Ketika kita datang ke sekolah, itu ada banyak bantuan dari kakak-kakak kan yang ada di sekolah. Wah, kita punya master kan, kita punya ahli IT di sekolah. Nah, ketika itu kita harus WFH itu Kak Jo itu, aduh berat sekali. Ini gimana ya caranya ya? Padahal projectnya Kak Jo itu harus upload video, harus edit video, harus unggah apa-apa, pokoknya dengan harus digital semua kan. Nah, yang tadinya itu Kak Jo tuh nggak bisa, bener-bener aduh kalau mau edit video itu udah boring duluan, mikir itu udah berat gitu. Nah, ini mau nggak mau nih Kak Jo harus belajar, mencari tahu banyak. Ya tetap ya Kak Jo ngerecokin Kak Bayu sih yang ada di sana. Kak, kalau mau edit ini pakai apa ya gitu, cari tahu. Karena kalau mau searching, misal kalau mau cari tahu itu kan juga sebenarnya banyak pilihannya. Wah, itu nanti Kak Jo malah tambah bingung kan. Jadi ya udah deh yang biasanya apa, karena Kak Bayu ini ahli IT banget, terus jadi tahu oh yang mudah digunakan untuk pemula itu yang apa gitu kan. Terus nah disitulah akhirnya oh gini ternyata ada yang caranya cukup simpel, ada yang rumit tapi hasilnya lebih bagus. Nah kayak gitu, tinggal itu pilihan kita aja. Kalau kita mau yang instan gitu kan, ada yang cara instan loh. Ya bayangkan memotong video jadi dari durasi 1 jam lebih, kurang lebih ya, itu hanya maksimal hanya jadi 15 menit. Wah, itu kan kita harus memilih, harus duduk di situ benar-benar sangat lama. Wah, itu cukup menjadi tantangan tersendiri untuk Kak Jo. Tapi di sana sebenarnya ini jadi belum itu tadi belum passion ya Kak ya. Iya, karena passionnya Kak Jo itu adalah crafting gitu. Jadi setiap ada sedikit waktu senggang itu Kak Jo tetap menyempatkan waktu untuk membahagiakan hati. Wah, dengan apa? Dengan membuat sesuatu yang di sana ya meskipun simple, kecil gitu, tapi itu cukup menghibur lah ya, cukup menghibur untuk Kak Jo bersenang-senang begitu Kak Wiwi. Oke, wah begitu ya ternyata. Jadi tambah ilmu baru meskipun kita tetap harus di rumah saja. Wah, ini kayaknya kalau teman-teman yang lain, maksud Kak Wiwi, teman-teman Kak Jo yang ada di Lebah Putih maupun yang di rumah mendukung nggak dengan apa yang dilakukan Kak Jo? Wah, suara Kak Jo masih mute. Oke, baiklah. Iya, jadi kalau teman-teman, kakak-kakak semuanya itu supportnya luar biasa nih buat Kak Jo, Kak Wiwi. Jadi apa ya, kayak misal butuh bantuan apa nih gitu kan, di kelas ada apa ada dibantu apa, terus ketika kakak ditanya itu responnya luar biasa. Pokoknya itu sangat membantu, memberikan banyak kontribusi, memberikan banyak referensi yang akhirnya sampai hari ini kurang lebih sudah sekitar 1,5 bulan ya, itu tuh
perjalanan yang berat tadi bisa dilalui dan ya Kak Jo tetap masih bisa berbagi ya sampai sekarang gitu Kak Wiwi. Oke, wah seru sekali nih. Kayaknya kita sama ya Kak Jo. Di atas dulu. Ya di titik terakhir Kak Wiwi juga harus berusaha sendiri, tapi tetap dengan bantuan teman, yaitu yang tadi Kak Jo. Ya, ini kerennya di Lomba Putih loh teman-teman di rumah. Jadi jangan takut berkarya, jangan takut belajar hal baru. Ketika kita menemukan sesuatu yang kita sukai, kita menjalani sesuatu yang kita jadikan hobi. Kenapa? Karena di dunia ini ternyata semua saling membantu kalau kita mau bertanya. Begitu ya Kak Jo ya? Bener banget, kalau nggak tahu jangan diam aja, jangan cari tahu sendiri. Wah, nanti tersesat. Lupa loh, nanti teman-teman bergabung di sini dengan kami. Wah, bisa tanya sama semua kakak-kakak nih yang di TK misalkan. Mau ketemu kakak-kakak yang di SD juga boleh. Ketemu kakak-kakak admin tanya atau sesuatu lagi juga boleh. Tanya teman-teman kelasnya atau lain kelas boleh juga ya Kak Jo ya. Oke. Ya. Baiklah, terakhir nih Kak Jo. Kira-kira ada quote apa buat Kak Jo berkaitan dengan menjalani perbedaan yang ada nih? Kita di sini, Kak Wiwi di sini, Kak Jo di sana, teman-teman di mana-mana dengan kondisi yang seperti ini. Oke, iya. Jadi teman-teman jangan merasa kalau segala hal berat yang dilalui itu kita melaluinya sendirian. Karena tidak. Karena masih ada teman-teman yang lain yang di sana itu juga kondisinya sama seperti kita. Jadi jangan menyerah, jangan berputus asa, dan kita harus mencari strategi. Apa strateginya? Kita cari tahu apa sih yang membuat kita bahagia gitu kan? Apa yang bikin kita bahagia? Karena mencari kebahagiaan itu adalah sesuatu yang penting gitu kan. Jadi kayak misalnya nih, jangan sampai kita mengorbankan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain dan kita sendiri sedih, kita sendiri sakit, kita sendiri capek gitu. Jangan. Jadi lakukan hal yang baik untuk orang lain dengan kita juga merasa bahagia seperti itu. Dan Kak Wiwi pastinya dengan kondisi sekarang ini ya, apalagi ini tahun ajaran baru kedua ya teman-teman ya, kita masih harus dalam Wah, kayaknya sinyalnya Kak Jo nih teman-teman agak terhenti, tapi nggak apa-apa. Sudah ada Kak Devi yang hadir suasana lagi. pandemi nih, nggak bisa datang ke sekolah. It's okay, nggak apa-apa. Yuk kita cari cara gimana supaya kita bisa berbahagia bersama. Gitu deh Kak Wiwi. Oke, baik. Panjang ya quote-nya. Terima kasih Kak Jo. Tadi sempat terhenti loh Kak Jo. Ya, Aduh. keren. Oke Kak Devi, quote terakhir nih. Tadi Kak Wiwi meminta Kak Jo untuk menyampaikan quote-nya berkaitan dengan perbedaan di masa seperti sekarang. Kalau dari Kak Devi seperti apa nih? Oke Kak Wiwi, tentang aku dan kamu berbeda gitu ya. Iya, setiap kita itu pasti punya sesuatu yang disukai, dan dari hal yang disukai itu kita tidak tahu kalau itu bisa jadi bakat ketemu minat, misal nih yang namanya passion gitu. Jadi banyak-banyak mencari tahu apa yang kita suka, apa yang kita punyai seperti itu. Jangan membandingkan dengan orang yang lain karena memang berbeda seperti itu. Kita pasti punya bintangnya sendiri. Nah, kalau sudah ketemu silakan itu digali, dicari tahu sebanyak-banyaknya. Kalau Kak Devi tadi seperti itu ya Kak Wiwi ya, caranya searching, cari tahu, habis itu tanya sama orang yang ahli, dicatat sebagai dokumentasi, difoto, di video, supaya kita tahu nih capaian kita dari dulu awal sampai misal sekarang nih sudah sejauh apa seperti itu. Dan kuncinya itu sih praktek seperti itu. Jadi semakin banyak kita praktek seperti itu, nanti kita jadi akan menjadi ahli seperti itu. Dan intinya itu jangan membandingkan kita dengan yang lain, karena kita berbeda, kita punya sesuatu yang disukai yang berbeda, jadi nggak apa-apa gitu. Oke, fine. Oke, terima kasih Kak Devi. Wow, panjang sekali quote-nya dari Kak Devi.
Intinya teman-teman, ini kalau Kak Wi boleh merangkum dari keduanya nih. Intinya bahagialah dengan diri kita. Ya, apapun yang kita punya, kita adalah bintang untuk diri kita. Meski berbeda dengan teman kita, tapi pasti ada hal baik dalam diri kita. Nah, kembangkan itu, raih cita-cita kita apapun kondisinya. Oke? Iya, mungkin itu saja ya. Oke, baiklah. Nah, teman-teman di rumah, ini tadi sedikit ngobrol kita dengan kakak-kakak TK. Ada Kak Jo, ada Kak Devi, dan juga Kak Wiwi. Oke, kita akhiri ngobrol kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan selalu jaga protokol kesehatan, jaga diri kita, jaga sekitar kita, dan tetap bahagia teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dadah. Selamat bersenang-senang.